Sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun yang viral ternyata bekas imam besar NII yang dianggap menyesatkan. Nah, persoalan yang berhubungan dengan apa dan bagaimana Al Zaitun, menurut hemat saya sebetulnya sekitar tahun 2000-an itu sebenarnya sudah final sebagai sebuah gerakan yang tidak bisa dikualifikasikan sebagai gerakan yang bisa diikuti atau mengakomodir atau kita berkhidmat atau berlembaga di sana. Jadi sekali lagi Pak Hendro Priyono mungkin akan kita bisa koneksikan dengan orang seperti Ali Murtopo, orang seperti Benny Murdani dan sederet nama-nama orang-orang yang memang menjadi orang-orang misterius dalam pengelolaan negara kita, yang secara umum mereka dikenal sebagai para arsitek yang banyak merugikan Islam dan umat Islam. Ya, saya pikir begitu. Jadi Pak Hendro Priyono adalah salah satu tokoh intelijen nasional yang dia punya catatan-catatan pilihan kebijakan dia yang tentu tidak berdiri sendiri, tetapi dia tetap bertanggung jawab di hadapan sejarah maupun di hadapan Allah nanti. Masya Allah. Saya membangun yang disebut sterilisasi, sehingga bagaimana ikan-ikan itu bisa disterilkan untuk menambah ekspor Indonesia, karena Indonesia itu ekspor ikannya banyak, tetapi nilai rupiahnya kecil karena masih sering dikomplain apakah karena salmonella dan virus yang lain-lain. Nah, sehingga saya investasi hampir 200 miliar itu untuk fasilitas sterilisasi itu. Tetapi tetap sumbernya kan adalah siapa yang menangkap ikan dan bagaimana cara menangkap. Lagi masalah dunia yang membuat silau para tokoh-tokoh yang sebenarnya mereka ini mempunyai wilayah untuk dapat meluruskan penyimpangan pemahaman agama di Al Zaitun. Tapi agama ini seakan-akan tidak diperlukan. Padahal itulah perkara yang harus benar-benar diutamakan. Untuk apa kesuksesan dunia yang menjulang tinggi apabila pemahaman agamanya hancur? Al Zaitun ini adalah sebuah kelembagaan fisik yang memang dibuat di Indramayu. Tapi kelembagaan ini bukan hal yang baru. Dia bukan tahun 96, Bung Kameramen. Dia dibentuk sekitar tahun 1970-an, yang nanti kalau kita tarik garisnya, kita akan ketemu nanti dengan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan gerakan komando jihad, segala macam. Dan ini kalau kita wujud memang akhirnya menjadi pesan dari saya bahwa masyarakat, terutama teman-teman pemuda Islam, ayo belajar sejarah. Belajar sejarah lah dari para pejuang-pejuang yang masih hidup, dari pelaku-pelaku sejarah yang masih hidup. Memang tidak banyak, tapi masih ada. Mari kita belajar sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, sehingga kita tidak menjadikan para pecundang sebagai pahlawan, dan jangan kita menyepelekan pahlawan seolah-olah tidak berperan apa-apa. Kita akan terus dibacain berita untuk berita yang mencerahkan, yang menyadarkan, yang menggerakkan dan mengantarkan pada kemenangan umat Islam. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat menuai sorotan lantaran dilakukan dengan tata cara tak biasa. Sempat viral di media sosial dan tunai banyak spekulasi negatif belum lama ini. Salah satunya ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang beranggapan polemik yang terjadi karena sholat tak biasa di Ponpes Al Zaitun masuk ranah Majelis Ulama Indonesia. Itu nanti wilayah kewenangannya kepada MUI, bukan kewenangan administrasi pemerintah. Masalah fikih ya wewenangnya, kata Ridwan Kamil setelah melakukan apel di Gedung Said Rabu 26 April 2023. Menurutnya saat ini Pemprov Jabar tidak bakal melakukan tindakan apapun soal polemik Al Zaitun. Namun bukan tidak mungkin jika nantinya ada tindak lanjut jika MUI mengeluarkan rekomendasi. Nanti kalau ada rekomendasi dari MUI bahwa pemerintah Jabar harus ada follow up, baru kita tindak lanjuti. Tapi per hari ini kami masih menunggu apa rekomendasi MUI, jelasnya. Sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun ternyata bekas imam besar NII yang dianggap menyesatkan. Selain tata cara sholat yang menyeleweng, Ponpes yang didirikan oleh Syekh Panji Gumilang juga kembali disorot publik lantaran cara adzannya yang cukup nyeleneh.
Lalu siapakah sosok Syekh Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun yang terletak di Indramayu, Provinsi Jawa Barat tersebut? Diketahui dari laman stekom.ac.id, Syekh Panji Gumilang bernama asli Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang MP, kelahiran Gresik 30 Juli 1946. Panji Gumilang merupakan alumni dari Pondok Modern Gontor pada tahun 1966. Setamatnya dari Gontor, Panji Gumilang kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Adab Jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam YIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Lalu Panji Gumilang dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa di bidang Manajemen, Education and Human Resources dari International Management Centers Association tahun 2014. Panji Gumilang dari Jurnal Penelitian Pendidikan Islam tahun 2019 menerapkan sistem pendidikan formal yang tidak terputus dari tingkat dasar sampai tinggi atau disebut sistem pendidikan satu pipa. Ternyata menurut catatan, nama Panji Gumilang beberapa kali menuai kontroversi. Pada tahun 2011, Panji Gumilang tercatat sempat dikaitkan sebagai imam besar dari Negara Islam Indonesia atau NII, Komandemen Wilayah KW 9. Konon menurut kabar, Panji Gumilang dikenal sebagai Abu Toto. Organisasi NII sendiri dinyatakan telah dibubarkan pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Panji yang menjadi pimpinan Ponpes Al Zaitun membantah dengan tegas bahwa dirinya sebagai Abu Toto. Di tahun 2017, Panji Gumilang sempat bermasalah dengan guru-guru di Ponpes Al Zaitun yang diduga telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap guru-guru. Akibatnya sebanyak 117 guru tidak bisa mengajar di Ponpes Al Zaitun karena belum mengajukan surat seperti yang diminta oleh Panji Gumilang. Kontroversi berlanjut pada tahun 2021. Panji Gumilang dilaporkan oleh mantan pegawai Ponpes Al Zaitun atas dugaan pencabulan terhadap pegawai berinisial K. Namun sampai saat ini kasus dengan pencabulan yang telah dilaporkan ke kepolisian tersebut belum juga menemui titik terang. Itulah profil singkat Syekh Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu, yang ternyata sangat kontroversi, yang konon mantan petinggi NII KW 9. Dikutip dari salah satu sumber menyebutkan mantan anggota NII mengaku Ponpes Al Zaitun dianggap sebagai Mekkahnya para anggota NII dari seluruh dunia. Selama menjadi anggota NII menjelang 1 Muharram, wajib hukumnya anggota NII dari seluruh penjuru dunia datang dan berkumpul di Ponpes Al Zaitun. Yang menyebutnya NII pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah dibubarkan. Saat itu ternyata bohong.